Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya coba mau mengulas tentang kebudayaan atau peninggalan budaya tak benda Probolinggo yang berupa tarian yang bernama tarian Glipang. Nah, karena banyak sekali di antara warga masyarakat Probolinggo yang bertanya tentang tarian ini ya saudara, tarian Glipang. Tarian Glipang ini muncul untuk pertama kali yaitu pada saat terjadi tragedi Kepruk Cina di Probolinggo. Nah, tragedi Kepruk Cina di Probolinggo ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat Probolinggo terhadap kepemimpinan Bupati ke-5 Kabupaten Probolinggo yang bernama Kapiten Han Kek Ho. Ya, Kapiten Han Kek Ho ini berasal dari keturunan Cina yang bermarga Han. Nah, dari sinilah akhirnya rakyat Probolinggo itu membentuk dua grup kekuatan besar ya, sangat besar. Karena jika dipikir saat ini aja lebih dari 2 juta manusia di Probolinggo. Bayangkan kalau 2 juta manusia ini membentuk menjadi 2 grup, berarti 500.000 per satu grup. Sungguh kekuatan yang sungguh besar ya. Jadi pada waktu itu, ini sengaja memang tidak saya sebut tahunnya, juga sumbernya dari mana, keterangannya dari mana. Jadi yang jelas ada keterangannya, ada sumbernya, dan ada tahunnya. Memang tidak saya sebutkan dari mana sumbernya, dari mana tahunnya, karena enak dong kalau saya sebut semuanya. Enaknya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Karimete ya. Terus apa kerjaan mereka kalau hanya mendengar dan melihat dari media sosial, tidak mencari, tidak meneliti ya. Enak. Oke, dilanjut tentang peninggalan budaya tak benda Kabupaten Probolinggo, yaitu tari yang disebut saat ini sebagai tari Glipang. Yang mana tari Glipang saat ini mulai akan diakui oleh wilayah lain, sedangkan tari Glipang ini asli milik Probolinggo, bukan milik wilayah lain ya. Karena ada datanya, ada bukti sejarahnya. Bukti sejarahnya kuat dan datanya pun kuat ya. Jika diurut-urut dalam catatan sejarah. Jadi muncul pertama kali itu pada saat tragedi Kepruk Cina di Probolinggo, yang mana masyarakat Probolinggo itu menjadi 2 kekuatan tempur yang maha dahsyat ya. Yang pertama adalah masyarakat Tengger yang dipimpin oleh Ki Demang Wirosari. Jadi masyarakat Probolinggo Barat. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu Laskar Masyarakat Kraksan, di mana masyarakat atau rakyat Probolinggo wilayah timur. Nah, pada saat itu
Untuk masyarakat Probolinggo wilayah barat itu gaya berperangnya itu menggunakan seperti budaya sekarang itu tari ojung. Nah, tersebut tari ojung, saling memukul, plang 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 plang, gar, saling memukul, itu namanya tari ojung. Kalau saat ini tersebut seperti itu ya. Sedangkan masyarakat Probolinggo Timur itu cara bertempurnya atau cara berperangnya menggunakan silat seperti yang digambarkan di dalam tari glipang. Nah, dimana masyarakat Probolinggo Timur ini dipimpin oleh Ki Ronggo dengan gaya silatnya yaitu yang mana digambarkan di dalam tari glipang yang Anda saksikan ini ya. Jadi tari glipang itu jika dilihat dari gerakannya dan seninya dan lain-lain itu menggambarkan tentang pertempuran antara masyarakat Probolinggo melawan tentara Inggris yang saat itu menjadi tameng bagi kekuasaan Bupati kelima Kabupaten Probolinggo. Jadi gaya-gayanya itu seperti tari glipang saat ini ya. Kita ngopi dulu. Jadi kalau bicara tidak sambil ngopi itu kurang srek ya. Jadi tari glipang ini tidak melepas kemungkinan sudah ada di Probolinggo atau sudah muncul di Probolinggo sebelum masa Kepruk Cina terjadi di Probolinggo. Artinya sudah di masa-masa yang dahulu sudah ada di Probolinggo yang namanya tari glipang. Karena diambil dari namanya glimpang. Glipang-glipang. Jadi sebenarnya ada glimpang-glimpangnya juga. Cuman karena saat ini masyarakat Probolinggo mencoba untuk melestarikan tari glimpang ini supaya dikenal di seluruh dunia. Dan entah ya, untuk pemerintahannya saya kurang paham apakah mereka mau melestarikan, karena selama ini saya lihat belum ada gerakan-gerakan ke arah sana ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melestarikan, bahkan mencatatnya sebagai milik Kabupaten Probolinggo, bukan milik wilayah lain. Yang saya dengar saat ini ada wilayah lain yang akan mencaplok peninggalan budaya tak benda yang bernama tari glipang. Kemudian di masa kini, di masa-masa kemerdekaan ini, tari glipang dilestarikan dan dibangkitkan kembali setelah pemerintahan Belanda dahulu itu melarang adanya tari glipang dilaksanakan di Probolinggo. Dan mulai saat itu tari glipang seakan mati suri ya, tidak dilakukan oleh masyarakat Probolinggo karena takut. Kalau melihat sejarahnya ya, pemerintah kolonial Belanda itu melarang masyarakat Probolinggo untuk membudayakan yang namanya tari glipang. Dan pada masa kemerdekaan sekarang ini, kurang lebih tahun 1990-an ya, itu diperagakan kembali atau dihidupkan kembali oleh Bapak Suparmo dari Gending kalau tidak salah ya.
Jadi beliau mulai memperagakan dan melestarikan kesenian budaya tari gelipang, sehingga masyarakat Probolinggo sampai saat ini mengikuti langkah beliau untuk melestarikan kebudayaan atau peninggalan budaya tak benda Probolinggo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro.